Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang saya hormati, Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Asep Zamzam Subagja, MM, kemudian Wakil Yayasan kepada Bapak Dr. Wahyu Hidayat, MM, kepada Ketua STT Duta Bangsa, Bapak Dedi Wira Sasmita, MKOM, STMKOM, MM, dan para wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil 3, dan juga kepada para kaprodi dan dosen-dosen yang saya hormati, juga kepada para mahasiswa baru yang saya banggakan. Pada hari ini dalam acara PPKMB ini saya ditugaskan untuk memberikan kuliah umum mengenai peran mahasiswa teknik dalam industri, sustainability industry dalam era digital. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit memberikan sedikit sharing ya, bahwa kita ini sebagai mahasiswa teknik ya, adik-adik ini semua telah diterima di sekolah tinggi di STT Duta Bangsa ini sebagai mahasiswa teknik. Nah, untuk itu, untuk menjadi mahasiswa teknik ini kalian juga harus sudah siap mental dan segalanya harus sudah siap ya, sebagaimana sudah disampaikan tadi Bapak Sigit tadi, harus dapat membagi waktu. Nah, oleh itu saya akan sedikit sharing juga sebelum memaparkan materinya, bahwa saya sebagai pemateri juga basis saya adalah di industri awalnya. Ya, mungkin saya udah mulai bekerja dulu di industri pada sekitar tahun 1989. Jauh kalian sebelum lahir ya. 1989 saya sudah mulai bekerja. Kemudian tahun 91 itu bekerja di perusahaan swasta di Bandung. Kemudian tahun 91 juga saya sudah pindah kerja ke PT Pindad Perindustrian Angkatan Darat di Bandung. Itu cuma 2 tahun saya di sana, kemudian saya pindah lagi ke PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang dikenal dengan IPTN, sekarang PT DI. Itu saya juga cuma sebentar, 3 tahun, kemudian saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya kerja di perusahaan joint venture antara PLN dengan perusahaan Alstom Prancis di bidang transformator dan peralatan tegangan menengah dan tegangan tinggi. Kemudian terakhir saya bekerja di PT Cikarang Listrindo, sekitar sini, daerah Jababeka. Itu saya di sana kerja selama 20 tahun ya. Nah, dalam bekerja itu telah, sebagaimana disampaikan Pak Sigit, ketika saya bekerja di terakhir di Cikarang Listrindo, saya berusaha juga untuk bisa sekolah mengambil S2. Nah, itulah di situ kita perlu membagi waktu. Jadi kalau alasan sibuk, ya kita semua kalau bekerja memang sibuk ya. Tapi itulah bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Bahkan ada pepatah, kalau kita ingin memberikan pekerjaan dengan hasil kualitas yang baik, berilah kepada orang yang sibuk. Malah begitu kan? Jadi bukan diberikan kepada orang yang tidak sibuk, tapi berikanlah kepada orang yang sibuk. Karena kenapa? Karena orang sibuk itu dia bisa memanage waktunya dengan baik, ya, dengan efisien, sehingga target-target semua bisa tercapai. Nah, kita harus belajar multitasking, ya, artinya bisa menangani semua permasalahan itu, tentunya dengan cara ya, dengan sistematis, bukan asal saja. Baik, itu mungkin sedikit pemaparan untuk menyemangati kalian, memberikan semangat kepada kalian ya sebagai calon sarjana teknik. Baik, untuk itu saya sekarang mohon untuk bisa share screen mengenai materinya. Oh, ini host disable participant screen sharing. Mungkin bisa di ini, Mas Agus, diizinkan untuk share screen. Ini komennya di sini masih host disabled participant screen sharing. Mohon bisa dirilis. Silakan Pak Bambang. Oh, sudah bisa ya? Oke, baik. Saya akan tampilkan. Sudah adakah? Sudah muncul?
Sudah muncul, Pak. Sudah terlihat jelas, Pak. Silakan sudah bisa dimulai, yaitu pemaparan yang akan dipaparkan oleh Bapak IR Bambang Mulyo. Silakan Pak Baik, IR Bambang terima Mulyo. kasih. Baik, sebagaimana materi yang diberikan di sini adalah peran sarjana teknik di dalam keberlanjutan atau sustainability yang kita kenal dengan sustainability berlanjutan ya. Itu artinya di industri di era digital. Ya, oke. Untuk itu kita akan coba mulai dari sini dulu. Apa itu yang disebut dengan sustainability atau keberlanjutan? Ya, kita lihat bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk memikirkan suatu metode. Bagaimana kita membuat metode untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan teknologi, dengan teknik ya. Nah, tetapi hati-hati di dalam membuat suatu sistem teknik atau teknologi apapun juga, kita harus memperhatikan dampak positif bagi bumi dan manusia. Ya, jangan sampai itu merusak bumi. Nah, begitu. Karena nanti efeknya, outcome yang kita inginkan adalah memberikan manfaat dan kebaikan pada kehidupan kita. Nah, kemudian ini akan balik lagi kan pada kita lagi untuk membuat suatu metode yang terus berkesinambungan, berkelanjutan dengan adanya perbaikan seperti ini. Jadi definisi dari sustainability keberlanjutan adalah penggunaan metode secara sadar dan proaktif yang berdampak positif bagi harmoni manusia dan bumi. Jadi keberlanjutan akan berdampak baik bagi bumi sekaligus memberi kebaikan pada manusia untuk waktu yang berkesinambungan. Nah, inilah definisi dari sustainability atau keberlanjutan. Oke, ini udah bisa pindah ya? Ini pindah nggak Mas Agus halamannya? Sudah pindah, Pak. Silakan. Oke, baik. Ya, makasih. Jadi konsep keberlanjutan itu kalian kalau ingin menjalankan konsep keberlanjutan tadi, apa sih yang harus dilakukan? Pertama adalah memperbaiki kesalahan masa lalu. Kemudian meminimalkan, menghilangkan masalah saat ini. Dan terakhir adalah membangun warisan atau legacy untuk generasi selanjutnya. Ya, inilah konsep dari keberlanjutan tadi. Ya, jadi harus seperti ini, frame-nya, alurnya. Oke. Nah, aksi-aksi atau suatu proses sustainability tadi, keberlanjutan tadi, itu siapa sih yang melakukan, yang membuat itu? Ya manusia, dilakukan oleh manusia ya. Mesin dan korporasi tidak dapat menjalankan proses sustainability atau keberlanjutan tadi, nggak bisa, ya harus manusianya. Singkatnya, hanya manusialah yang dapat memanfaatkan segala daya untuk optimalisasi dari visi keberlanjutan itu sendiri. Nah, jadi manusianya kembali ya. Nah, sustainability memiliki tujuan zero dampak, zero impact, atau bahaya. Hal ini mengarah pada strategi yang dipakai yang harus taat pada standar etika dan hukum. Ya, jadi manusia ini dalam menjalankan proses sustainability ini harus mengacu pada zero impact. Jangan sampai berdampak yang serius kepada bumi yang sudah tadi saya sampaikan di awal. Dan itu ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya, ada law-nya ya, undang-undangnya. Oke. Nah, nanti setelah ini ada sesi tanya jawab, silakan setelah saya selesai pemaparan ini. Atau jika kalian akan menginterrupt, silakan aja ya. Di tengah-tengah jalan boleh. Kemudian, nah kita masuk ke dalam ilmu keteknikan. Ilmu keteknikan itu apa? Ya, ilmu keteknikan, teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ya. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan sains, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Itu adalah definisi dari teknik. Ya, teknik adalah rekayasa atau cara ya dengan menerapkan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, jadi kita punya metode, punya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ya, kemudian penyelesaian ini harus diselesaikan lewat pengetahuan sains. Nggak bisa diselesaikan itu suatu masalah yang dihadapi manusia dengan begitu saja, tanpa ada dasar basic sainsnya, pengetahuan umumnya. Ya. Kemudian juga selain sains apa matematika. Itu harus dihitung semuanya kan kalau kita membuat suatu desain
itu harus ada pemahaman sisi sains. Kemudian matematisnya harus ada. Selain pengalaman, ya pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Itu adalah definisi dari ilmu keteknikan. Oke. Nah, kemudian kita bicara masalah kembali kepada engineer-nya atau praktisi. Para praktisi teknik profesional disebut insinyur. Ya kalau zaman dulu gelar kami itu gelar yang sebelum tahun 94 kalau saya tidak salah, itu bukan sarjana teknik tapi insinyur. Ya, sama saja, mungkin hanya beda apa? Semester dulu insinyur tadi 10 semester. Kalau dulu untuk mendapatkan gelar insinyur itu kita kuliah 10 semester. Kalau sekarang untuk mendapatkan gelar ST dikurangi jadi 8 ya, 8 semester. Nah, dalam para praktisi teknik profesional disebut insinyur atau engineer atau sarjana teknik sekarangnya ST. Menurut sejarahnya, itu banyak para ahli yang meyakini kemampuan teknik manusia itu sudah tertanam secara natural. Jadi kalian-kalian ini apa sih motivasinya untuk masuk dalam jurusan teknik? Ya, tentunya ada motivasi, ada suatu keinginan, cita-cita kuliah di jurusan teknik. Itu apa sih sebetulnya ya? Nah, karena sebetulnya kembali lagi bahwa manusia itu secara natural, secara alamiah itu sudah tertanam kemampuan teknik, kemampuan teknik, bakat. Contohnya mungkin ada yang senang teknik ngutak-ngatik, ya, ngutak-ngatik misalnya punya motor, kita ngutak-ngatik, atau dari kecil lah udah kelihatan dia senang menyusun kalau kita mainan Lego, balok, membuat mobil, gedung, gitu ya, itu sebenarnya sudah tertanam sifat-sifat bakat ya, talenta dalam bidang teknik. Nah, hal ini juga ditandai dengan kemampuan manusia purba untuk membuat peralatan-peralatan dari batu. Jadi dari zaman dulu memang sudah secara natural manusia itu diberikan talenta dalam keteknikan, ya. Nah, dengan kata lain, teknik pada mulanya didasari dengan trial dan error untuk menciptakan alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai berkembang ya kan, dan mulai mengubah cara pandang manusia terhadap bagaimana alam bekerja. Nah, kalau zaman dulu kita mendesain atau menyelesaikan suatu masalah problematik yang kaitannya dengan teknis, itu kita trial and error, kita coba-coba. Dicoba dulu cara ini, oh nggak bisa, coba dulu cara ini, nggak bisa, costly. Akhirnya biayanya mahal kan, karena coba, belum lagi waktu yang terbuang. Dengan trial and error, coba-coba, nggak bisa, coba lagi. Nah, tapi itu nggak efisien lagi ya, tidak efisien lagi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita pakai ilmu pengetahuan, ya pakai dasar-dasar ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tidak pakai trial and error lagi. Mohon maaf, ini ada suara yang masuk. Mohon izin, tolong dicek di mute dulu. Suara keluar dari voice Bapak, mohon izin. Dari saya nggak ada yang nyanyi di saya. Iya Pak. Terlihat di monitor kami secara teknis aman Pak, tidak ada yang on voice. Gitu ya. Nggak ada di mana ya? Oke, saya coba di mute dulu ya Pak sebentar. Ya. Betul Pak, sumber suara dari voice Bapak tadi coba Bapak di on mute, dinyalakan lagi voice-nya Pak. Nyalakan lagi. Oke, silakan. Sudah jelas Pak, bisa dilanjut Pak. Oke, baik, makasih Mas Agus. Nah, oleh itu perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian mengubah cara teknik bekerja hingga seperti sekarang ini. Jadi orang tidak lagi begitu mengandalkan trial and error, metode coba-coba. Itu nggak boleh lagi dalam menciptakan atau mendesain peralatan. Melainkan lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam mendesain. Ya, begitu. Jadi nggak bisa lagi tuh dengan cara coba-coba. Jadi kalian nanti kalau sudah kuliah, buat sesuatu tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dedi,
ketua kita dalam menjalankan riset penelitian, nggak bisa lagi pakai coba-coba. Coba ini dulu, beli komponen ini, coba beli komponen ini, coba nanti salah, coba lagi, mahal, costly ya, akan berbiaya mahal karena kita coba beli alat nanti rusak, coba lagi nggak bisa. Jadi kalian harus menyiapkan desainnya dulu, roadmap-nya, buat desainnya, hitung dengan cermat, kemudian basic pengetahuan kita, basic science pengetahuan kita dipakai. Ya, jadi pengetahuan kita dipakai untuk menghitung dulu. Kalian udah dapat apa? Misalkan fisika, dapat kimia, dihitung dulu secara sains, dihitung dulu. Nah, jadi makanya dibekali nanti di dalam kuliah kita, itu kalian harus betul-betul memahami mata kuliah sains dasar, basic sains dasar seperti fisika, matematika, kalau ada kimia mungkin nanti, ya konsep engineering, konsep keteknikan itu harus kalian kuasai dasar-dasar. Karena itulah kalian nanti akan berangkat dari sana. Nggak bisa lagi dengan metode coba-coba, trial and error. Nanti dalam penelitian kita, dalam riset kita, ya. Nah begitu. Karena nanti alat banyak yang rusak kalau kita coba-coba, nggak bisa begitu. Jadi harus di-planning, harus didesain dengan benar, dihitung dengan cermat. Nah, gitu. Makanya sebetulnya sarjana itu ditekankan adalah konsep dulu. Sebelum kalian buat sesuatu alat, harus konsep dulu. Konsep thinkingnya gimana? Desainnya gimana? Sudah memandai belum? Desainnya sudah memenuhi syarat belum? Hitungan-hitungannya semua gitu ya. Kemudian kalau bisa disimulasi dulu. Coba simulasi. Jangan langsung bikin alat dulu. Wah, bisa berantakan itu nanti ya. Nggak bisa lagi dengan cara trial and error. Nah, oke. Nah, sekarang apalagi nih zaman sekarang, di era sekarang. Di era digital sekarang ini ya, teknik sangat mengandalkan komputer sebagai alat bantu untuk proses komputasi dan simulasi. Ya, sampai dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, di dalam menciptakan, mendesain, dan mengoperasikan peralatan atau sistem. Ya, bahkan sekarang itu. Jadi kalau dulu hitungannya manual, ya insinyur zaman dulu gitu, wah bisa berhari-hari tuh ngitung itu aja mendesain. Sekarang kita cepat, bisa kita dengan bantuan komputer, habis itu kita simulasi dulu di komputer. Setelah kita simulasi di komputer berhasil, baru kita terapkan ke aktual alatnya, baru kita rancang alatnya. Ya, jangan langsung buat alat, jangan langsung, harus ada konsep desainnya dulu. Nah, itu konsep engineering seperti itu di sana. Oke ya. Apalagi sekarang sudah ada kecerdasan buatan. Jadi orang itu sudah makin pekerjaannya makin dipermudah sebetulnya. Ya, oleh sebab itu kalian nanti harus menguasai konsep-konsep di era digital ini ya. Kemajuan teknologi di era digital. Oke. Nah, kemudian saya mau masuk sekarang ke industri yang berkelanjutan. Industri yang berkelanjutan atau sustainable industry. Ya. Nah, jadi apa itu sustainable industry, industri yang berkelanjutan? Pertama adalah kembangkan mesin yang lebih efisien, sumber daya, dan yang menghasilkan lebih sedikit limbah, sisa material, dan polutan. Jadi di sini kalian nanti harus berpikir bahwa mengembangkan mesin, mendesain alat yang efisien, bahan yang dipakai sedikit, tetapi yang terbuang juga sedikit, limbahnya sedikit. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, terapkan pola pikir ekonomi sirkular saat merancang produk sehingga ada peningkatan daur ulang produk akhir. Jadi kalian harus berpikir konsep ekonomis. Ya, makanya nanti ada mata kuliah ekonomi teknik. Orang teknik harus menguasai ekonomi. Ya, karena orang teknik nggak boleh boros. Buat apa ada ilmu engineering kalau misalkan bikin sesuatu boros sampai memakan material, biaya tinggi, wah desain seenaknya nggak bisa. Batasannya adalah ekonomis. Bagaimana untuk menciptakan suatu alat yang ekonomis, seekonomis mungkin. Dan recycle, artinya bahannya yang terbuang itu bisa tidak diproses daur ulang, dipakai lagi. Nah itu recycle ya, the pure cycle. Jadi harus berpikir seperti itu kalau mendesain suatu alat nantinya nih di dalam sustainability industry, industri yang berkelanjutan. Kemudian menggabungkan teknologi inovatif seperti percetakan 3D, 3 dimensi ke dalam proses manufaktur untuk mengurangi limbah dari produksi jangka panjang dan membuat prototype. Jadi untuk meminimalisir kesalahan.
Kalau orang misalkan sekarang bikin rumah, dulu kan mengandalkan gambar, arsitek bikin gambar, 2 dimensi kan gambar kan, itu banyak salah ternyata di lapangan, mandornya harus cerewet. Wah ini nggak sesuai gambar gini, tapi kami bingung baca gambarnya gimana. Bisa jadi ada kesalahan dalam membaca gambar. Nah itu jangan sampai terjadi lagi dengan membuat maket. Kalau maket kan 3 dimensi. Nah kalau 3 dimensi diharapkan sesuai dengan aktualnya nanti di lapangan gimana, realnya nanti gimana. Buat maket, itulah yang dimaksud dengan pencetakan 3D, 3 dimensi. Begitupun kalau buat komponen, buat alat, bikin dulu jangan puas dengan gambar 2 dimensi, tapi bikin prototipe 3 dimensinya dulu. Nah, seperti gambar di sini ya, dicetak dulu 3 dimensi, dibuat 3 dimensi. Nah, sehingga mengurangi pemborosan. Kalau salah nanti dibuang komponennya gitu kan. Nah, ini gambar sampah dicoret. Nah, kemudian kalau bisa pakai sumber bahan dari sumber yang berkelanjutan, misalkan produk kehutanan dan komponen dengan energi tanam yang lebih rendah. Jadi pakailah material yang bisa didaur ulang, yang renewable gitu ya. Misalkan kita pakai produk dari tanaman, dari pohon-pohonan asal, harus diulang lagi, daur ulang, jangan dibabat kayu, diambil kemudian nggak ditanam lagi gitu kan, itu nggak bisa, itu nggak masuk dalam konsep sustainable, keberlanjutan. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi energi di pabrik industri dan di seluruh jaringan distribusi. Kita harus mulai hemat energi, hemat listrik, hemat air, harus dipikirkan. Nggak bisa berboros-boros pakai listrik, pakai air. Kemudian meningkatkan proporsi bahan komponen yang bersumber secara lokal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jadi pakailah komponen-komponen, kalau bisa kita beli, misalnya kita merangkai suatu alat, beli komponennya yang dari lokal aja, nggak usah impor deh. Yang dari lokal-lokal dulu, supaya lokal ini bisa hidup, ya, supaya bisa ikut berkontribusi kayak homemade, home industry, UMKM gitu segala macam ya. Kemudian juga ini sama ya, ini juga sekaligus membangun ketahanan pemasok di negara berkembang. Jadi kalau kita pakai komponen-komponen lokal, produk-produk UMKM ini kan bisa terus berjalan gitu ya. Jangan selalu impor. Selama masih bisa dibikin di dalam negeri, bikinlah dalam negeri. Itu tugas kalian sebagai sarjana teknik nanti. Jangan mengandalkan barang impor. Pakailah barang lokal. Materialnya material lokal. Tapi kalian pikir gimana caranya supaya menghasilkan bahan yang unggul, material yang unggul. Nah, ini revolusi industri. Sekarang kita ada di mana? Ada di mana? Di 4 kan? Revolusi 4, industri 4. Kalau dulu kita mengandalkan mekanik, industri 1, industri 2 udah mengandalkan listrik, industri 3 mengandalkan komputerisasi, industri 4 mengandalkan internet. Ya, revolusi industri 4. Ini sudah mengandalkan internet. Internet of Things, IoT, Internet of Things. Segalanya masuk internet, terkonek. Nggak ada yang nggak terkonek lewat internet. Mau peralatan, mau ini kayak kita hari ini, terkonek dengan internet. Kemudian device, alat-alat kita di lapangan bisa kita baca, monitor dari sini, dari remote control segala macam ya. Itu semua sudah melalui internet, Internet of Things. Kemudian, nah ini revolusi industri 4, teknologi digital, industri 4. Mulai dari apa? Internet of Things. Jadi Internet of Things itu semua bisa dikomunikasikan lewat jaringan internet. Kemudian dipasang smart sensor. Kemudian juga lokasi deteksi. Kita dimanapun sekarang bisa dideteksi oleh GPS, oleh Google Map. Kita lihat, macet nggak sih? Saya mau ke sini. Lihat aja Google Map, oh merah, oh hijau. Kemudian kita mau menuju lokasi rumahnya siapa, temennya. Ketik aja di Google Map. Nah, itulah Internet of Things. Kemudian location detection, smart sensor. Sensor ini ada di mana-mana. Ada CCTV, ada sensor panas, ada sensor cahaya. Kita hidup ini dikelilingi oleh sensor sekarang ya. Kemudian ada advanced robotics. Semua manufaktur sekarang udah mengarah ke robotik. Kemudian big data analysis. Semua data sekarang terpusat di dalam data center, central data server. Kemudian 3D printing, pencetakan 3 dimensi tadi. Kemudian augmented reality. Augmented reality ini kalian pernah dengar nggak yang namanya metaverse? Sekarang ini lagi hot-hotnya topik dibicarakan metaverse. Apa itu? Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam dunia nyata, hanya pakai kacamata itu loh. Ya, bahkan di Arab Saudi katanya nanti kalau mau umroh atau mau mencium Hajar Aswad tinggal pakai kacamata itu aja. Jadi seolah-olah kita melihat mencium Hajar Aswad.
berada di situ gitu loh. Itu augmented reality. Kita bisa lihat kabel bawah tanah cuma pakai kacamata, jadi kita seolah-olah lihat nembus ke tanah. Padahal itu gambar yang didesain di dalam tanah itu. Nah, itu namanya dibayangkan seperti itu. Tapi aktual nyatanya memang seperti itu ya. Kemudian cloud computing. Nah, sekarang ini sudah komputasi hitungan-hitungan yang berat itu kalau nggak mampu pakai komputer kita bisa nyewa tuh. Bisa nyewa komputer dari jasa cloud computing. Mau pakai server berapa, prosesor kekuatan berapa bisa kita hitung dengan jasa cloud computing. Ya, sekarang banyak yang menawarkan jasa cloud computing. Microsoft menawarkan itu, Google menawarkan itu. Ya, nah salah satu ini saya juga, kemudian saya lagi kemarin mengerjakan disertasi, itu saya menggunakan jasa cloud computing di sana. Ya, karena laptop saya nggak mampu, komputer saya nggak mampu ngitung sedemikian besarnya beratnya. Nah, sekarang bagaimana menjalankan industri berkelanjutan di era digital sekarang ini? Bagaimana kalian menjalankan industri berkelanjutan di era digital sekarang ini? Oke, kita connect sekarang ya, kita sambungkan apa yang kalian harus lakukan di era digital untuk menjalankan industri berkelanjutan. Nah ini, simpel aja, keberlanjutan industri di era digital ya. Jadi di sini industri 4 teknologi, industri 4 ya, ada Internet of Things, ada Big Data Analytics ya, analisa data besar, ada cloud computing tadi ya, penghitungan virtual lewat server virtual, kemudian simulation and prototype, simulasi, 3D printing, printing 3D, kemudian AR tadi, augmented reality yang saya bilang, kita pakai kacamata bisa lihat kayak sesungguhnya kita ada di situ. Kemudian robotic systems. Nah, kemudian ini ada sustainable outcomes. Nah, ini sustainable outcomes adalah keberlanjutan yang diinginkan, yang tadi udah saya uraikan. Misalkan supaya daur ulang, supaya ekonomis, apa segala macam ya, ekonomik nih isinya. Sustainable outcomes itu syaratnya harus ekonomis, kemudian proses automation and safety. Jadi prosesnya otomatisasi dan keselamatan diutamakan. Kemudian environmental protection. Nah, ini proteksi terhadap lingkungan. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Itulah adalah yang diinginkan oleh sustainable, keberlanjutan. Kalau nggak masuk ini, bukan masuk sustainable. Kalian ini sekarang diarahkan sarjana teknik supaya bisa mikir bagaimana berpikir secara ekonomis, kemudian automation, kemudian kesadaran dampak terhadap lingkungan. Nah, ini kan harus kita jembatani antara industri 4 teknologi dengan sustainable. Apa jembatannya? Ini proses integrasi. Integration proses integrasi, yaitu human machine collaboration. Harus ada kerjasama antara manusia dengan mesin. Harus ada connectivity antara manusia dengan mesin. Oleh sebab itu kalian nggak boleh gaptek. Tidak boleh sarjana teknik itu gaptek, nggak bisa pakai. Tapi saya yakin lah kalian udah jago pakai HP, pakai sosmed, kemudian, nah nanti kalian juga bekerja, operatornya sekarang pakai komputer kan, udah tinggal dia ngetik-ngetik komputer, mencet-mencet tombol, nanti di sana sudah bisa mengoperasikan mesin. Nah itu nanti kayak gitu. Itu adalah integrasinya kayak gitu. Jadi ya, jembatan antara manusia dengan alat melalui komputer. Harus bisa nanti. Kalian nggak boleh gaptek. Namanya sarjana teknik, masa gaptek ya. Oke, kemudian shop floor equipment integration. Nah, ini adalah peralatan-peralatan dasar yang diintegrasikan. Jadi melalui jaringan internet tadi. Ya. Nah, itu ininya, jembatannya seperti itu. Oleh sebab itu saya berpesan di sini, kalian nanti harus mohon maaf nih, saya bukannya berbicara, namanya kalian mahasiswa teknik itu harus punya laptop. Mohon maaf ya, bukannya laptop itu kan bukan barang mewah lagi sekarang. Kalian harus pandai mengoperasikan laptop, mahir pakai laptop. Dan nanti mata kuliah banyak yang mengharuskan pakai laptop. Nggak ada alasan, waduh Pak, saya nggak bisa pakai laptop, saya nggak dalam tanda kutip nggak punya gitu ya. Laptop kan sekarang banyak yang murah, mohon maaf ya. Kalian harus. Nanti saya mengajar mata kuliah metode numerik, wajib pakai laptop. Ya, oke. Nah, terakhir, jadi kompetensi dasar sarjana teknik harus gimana nih Pak? Yang kami harus punyai sebagai sarjana teknik, kompetensi dasar. 1,
kalian harus berpengetahuan atau knowledge pengetahuan, pemahaman sains dan matematikanya harus memadai. Konsep keteknikan, engineering-nya harus memadai. Kemudian keterampilan atau skill, keterampilan berkomunikasi. Kalian harus bisa berkomunikasi entah dengan WA, entah dengan bicara, karena nanti akan kerja tim, kerja kelompok, dan saling berkomunikasi. Nggak boleh diem aja gitu, susah ya kalau diem aja. Harus terampil berkomunikasi, kemudian berpikir kritis, konstruktif, dan solutif. Kemudian mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah ini tadi saya garis bawahi tadi. Kalau enggak, bagaimana bisa jalan ini? Kalau kalian tidak menguasai teknologi, proses integrasi antara industri 4 dengan sustainability, keberlanjutan. Mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, kemudian bekerja secara teamwork. Harus bisa bekerja secara teamwork. Nanti simulasi dalam kelas-kelas kita, nanti saya udah mulai nih, ngajar simulasi dalam kelas kerja tim, kerja kelompok. Ya, tapi harus ada kontribusi dari orangnya. Jangan kerja kelompok yang kerja cuma 1-2 orang, yang lain apain gitu. Saya akan monitor itu biasanya dalam kuliah saya ya. Nah, kemudian sikap attitude, bertakwa kepada Allah, ini jelas ya. Kemudian bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, keinginan untuk belajar, sikap attitude. Nah, ini harus dipunyai kompetensi dasar, dipunyai oleh sarjana teknik. Ya, baik itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalau mau ada sesi tanya jawab, Mas Agus, bagaimana? Baik, Silakan, terima saya kasih. serahkan Itu lagi tadi sudah kepada Mas Agus, kalau dipaparkan misalnya ada sesi kuliah tanya umum jawab. yang disampaikan oleh Bapak IR Bambang Mulyo RMSI. Boleh silakan bagi yang mau mengajukan pertanyaan. Saya persilakan kepada 3 perwakilan dari Teknik Informatika, Elektro, dan Mesin. Silakan bisa dengan cara raise hand ya. Raise hand, nanti kita akan bacakan pertanyaannya, silakan. Bisa melalui raise hand di Zoom, silakan. Oke, sepertinya kita masih menunggu. Ini sangat bagus sekali apa yang tadi dipaparkan ya. Dengan tema peran mahasiswa teknik dalam sustainability industri di era digital. Apalagi sekarang sudah eranya 4.0 begitu ya Bapak IR Bambang. Betul Mas Agus. Oke, silakan bagi yang mau mengajukan pertanyaan bisa melalui raise hand atau melalui kolom chat yang sudah ada di Zoom. Oke, silakan. Saya beri kesempatan kepada 3 prodi ini untuk teknik informatika, elektro, dan mesin. Silakan. Ayo, mana ini calon mahasiswa barunya nih? Sudah mahasiswa sekarang. Ayo, harus berani tampil. Ayo, berani tampil, nanti ada hadiah door prize dari kakak-kakak BEM nih. Izin bertanya dong, Pak. Ya, silakan. Oke, sepertinya kita sudah terhubung dengan saudara siapa? Sudarso, Pak. Oke, Sudarso. Dari teknik apa? Silakan perkenalkan diri Anda, dari teknik apa? Nama saya Sudarso dari Teknik Elektro. Boleh, silakan. Ajukan Izin pertanyaan. bertanya, Pak. Silakan. Untuk kemajuan teknologi saat ini kan berkembang sangat pesat sekali ya, Pak ya. Ya. Nah, aplikasinya di industri itu seringkali kita kendalanya adalah, terutama mohon maaf di tempat kerja saya gitu ya, lambat, Pak. Jadi, lambat sekali. Jadi misalkan kita punya katakanlah teknologi model A gitu, ternyata di makernya sendiri itu sudah discontinue gitu, sehingga kita untuk berkelanjutannya itu akan susah untuk mencari spare part-nya dan segala. Jadi sangat ketinggalan sekali, Pak. Bagaimana solusinya itu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Sudarso atas pertanyaannya. Saya appreciate, saya hargai atas inisiatif Mas untuk bertanya ya. Baik. Nah, tadi adalah adanya keterlambatan, boleh dibilang regenerasi dari mesin-mesin. Nah, begini Mas Darso, memang kalau namanya perusahaan itu ada kebijakan di mana kebijakan itu kembali lagi seperti saya bilang ada unsur tadi ya, saya buka slide di sini, nomor tadi ekonomis ya,
berpikir ekonomis. Nah, terapkan pola pikir ekonomi ya sirkular saat merancang produk. Jadi memang begini, kembali lagi kalau kita berpikir secara ekonomis, itu biasanya pengambil keputusan kebijakan di company itu dia biasanya menimbang-nimbang. Artinya kalau dia ganti mesin baru dengan mesin lama, kalau dia invest di mesin baru berapa, yang dihasilkan berapa, itu memang ada hitungannya. Seharusnya seperti itu. Saya bilang seharusnya seperti itu. Nah, tentunya mereka juga punya namanya cash flow. Cash flow ini artinya kaitannya sama duit. Di mana-mana tuh ujungnya duit kan, udah ya. Kalau kita orang teknik, apalagi di engineering, di insinyur, di level-level teknisi engineer itu selalu pengen yang apa? Yang perfect gitu ya. Pengennya mesinnya gini, yang cepat Pak, ganti ini udah usang, udah ini. Betul, itu keinginan. Tapi nggak apa-apa. Itu dari sisi analisis ya, dari sisi analisis. Selama Mas Darso ini punya laporan yang lengkap, analisanya lengkap, kemudian kira-kira usulannya seperti apa, bagus, ditulis aja. Jadi dibuatlah usulan-usulannya. Kalau ada sesuatu itu, kemudian diskusikan dengan atasan Bapak. Problemnya apa gitu. Kalau menemukan sesuatu kayak gitu, menurut saya sih bikin technical report-nya dulu yang bagus. Technical reporting disertai data-data aktual. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang mungkin pandangan kita dengan pandangan atasan bisa beda. Tetapi kalau kita suguhkan atasan kita dengan data-data yang real, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kemudian ada analisanya, ada perhitungannya gitu, sebagaimana kita kalau di engineer kan gitu. Saya rasa itu bisa jadi pertimbangan, Mas Darso. Atasan juga kalau mau ngomong sama bos, the big boss, kalau ada laporan yang lengkap, data teknis semua ada, analisanya ada, hitungannya ada, saya kira bisa dipertimbangkan. Tapi kalau cuma laporan tanpa ada dasar analisanya, dasar perhitungannya, nggak digubris. Alat itu mahal, sekarang aja masih bisa jalan kok, produk kita masih nggak ada masalah, toh jualannya masih untung, ya kan gitu kan. Itu komplain ini aja mungkin di bagian teknik supaya dia bisa pulang cepat, misal gitu ya, mau kerjanya lebih gampang supaya bisa ini memisalkan seperti itu. Kalau kita berbicara tanpa data, jadi speak with data, data diolah jadi informasi kemudian disusun dalam bentuk technical report yang bagus. Begitu Mas Daso jawabannya. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, itu tadi sudah dijawab pertanyaan dari Bapak Sudarso. Semoga menjawab ya Bapak Sudarso. Baik, selanjutnya saya persilakan, masih ada 2 kesempatan untuk yang mau bertanya. Perwakilan dari teknik elektro tadi sudah Bapak Sudarso, selanjutnya ada dari teknik mesin dan informatika, kami tunggu, silakan. Ada yang mau raise hand? Boleh melalui raise hand atau fitur chat yang tersedia di Zoom. Oke, silakan. Ini ada di chat kayaknya Mas Agus. Oke, coba kita dibuka chatnya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, ya. Silakan, sepertinya ada yang on. Silakan. Dengan saudara siapa dan dari teknik apa, silakan. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Saya dari teknik informatika Pak. Oke, baik, silakan. Mas Ardiansa. Iya Pak, ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara kita menjelaskan bahwa teknologi itu sudah semakin berkembang gitu Pak, terutama bagi yang masih di pelosok. Kebetulan saya dari pelosok kan Pak. Jadi kadang orang tua itu menakut-nakutin anak-anaknya gitu kan Pak. Jadi jangan gitu. Iya, masih awam gitu loh Pak. Jadi kita masuk ke kampung itu jadi susah gitu loh Pak, bahwa teknologi itu sudah berkembang gitu loh Pak. Jadi pemikiran-pemikiran awam itu masih diterapkan, jadi anak-anak itu jadi nggak ikut berkembang gitu Pak. Jadi bagaimana cara kita masuk ke dalam lingkungan itu agar lingkungan itu bisa maju gitu Pak. Ya.
Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ini bagus ya untuk perkembangan. Saya suka sekali dari teknik informatika. Saudara siapa tadi? Ardiansa Siregar ya? Ardiansa. Wah, luar biasa. Iya, Silakan Bapak IR Bambang bisa langsung dijawab. Ya, baik. Aduh, betul pertanyaan sesuai tadi kata Mas Agus tadi, pertanyaannya bagus, luar biasa ya Mas Ardiansyah ya. Langsung aplikatif. Pertanyaannya ini langsung aplikatif. Ya, baik. Saya mungkin bisa jawab seperti ini. Jadi, itulah makanya tadi sudah seperti disinggung oleh Pak Dedi, ketua kita, bahwa kita belajar kita kuliah sebagai sarjana teknik, bukan sarjana teknik aja deh. Jadi mahasiswa lah ya, mahasiswa di perguruan tinggi itu konsepnya apa? Tadi sudah disampaikan perguruan tinggi itu satu, kita harus belajar perkuliahan ya, pendidikan kuliah, kemudian apalagi tadi penelitian, dan yang terakhir adalah PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu harus nyambung. Jadi makanya ada program namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi melalui suatu PKM ini kita memberikan macam-macam. PKM ini kan kegiatan macam-macam. Misalkan kita yang teknologi tepat guna aja dulu deh, yang simpel-simpel. Misalkan di kampung kita nih, misal nih Mas ya, di kampung kita nih kekurangan listrik, misal kekurangan listrik. Nah, Mas ini punya ide, waduh, kampung saya, desa saya kekurangan listrik nih. Yang penting kan orang tuh ada listrik, bisa nonton TV, bisa ngecas HP, bisa apa, itu seneng kan orang di kampung ya. Bisa nonton TV, bisa komunikasi selama ini kan susah. Listrik itu susah, dapat giliran misalkan cuman berapa watt. Nah, Mas punya ide, wah saya bikin konsep misalkan mini hidro, pembangkit listrik yang pakai aliran air sungai di sana misalkan. Yang sederhana mini hidro itu sudah alatnya udah nggak terlalu mahal ya, sudah banyak dijual dan bisa kita buat sendiri selama di sana ada aliran sungai kecil misalkan. Ini misal ya, misal contoh, saya ambil contoh aja. Nah, kalau orang di kampung tuh yang penting itu outcome-nya, hasilnya. Kita bicara teknologi apa aja, kalau mereka tidak rasakan, mereka bilang itu tadi susah memberikan pemahaman. Kata Mas Adriansa betul. Jadi kita harus memberikan kepada mereka itu teknologi yang mereka langsung rasakan. Contohnya listrik. Ketika kita bikin mini hidro di sana, pembangkit listrik kecil, bisa nyala ke rumahnya. Aduh, seneng dia. Kita bisa dapat listrik nih gitu, dari pembangkit sendiri, kita bikin di sungai misalkan yang kecil aja yang berapa watt gitu kan. Seneng mereka. Nah, itu yang langsung dirasakan. Itu adalah aplikasi dari teknologi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Memang di kampus ini ada program-program itu nanti pengabdian kepada masyarakat. Nggak bisa kalau misalkan kita pengabdian kepada masyarakat kita langsung terapkan teknologi yang super canggih, misalkan artificial intelligence. Waduh, apa itu gitu artificial intelligence atau Internet of Things, atau kita bicara sensor. Nah, mereka yang nggak dirasakan oleh mereka ya mereka gitu. Susah memberi pengertiannya. Jadi pelan-pelan Mas Ardiansa. Kita harus memberikan kepada mereka sesuatu penerapan teknologi yang bermanfaat. Yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu baru mereka mulai accept, menerima. Kalau dirasakan manfaatnya. Ya banyak contohnya ya Mas ya. Saya lihat banyak mahasiswa biologi, dia misalkan ubi diproses jadi apa, kemudian bisa jadi minyak apalah gitu ya di sana di desa gitu ya, tanamannya jadi lebih subur, lebih ini mungkin jurusan biologi, tapi kalau teknik kita seperti elektro mungkin listrik, kalau mesin mungkin mesin penggiling padi atau apa gitu ya, yang bisa kita tingkatkan produksinya misal, yang langsung bisa dirasakan lah oleh mereka. Gitu. Nah, kalau misalkan kalau IT, kalau IT ini memang itu teknologi yang agak susah dipahami oleh orang di kampung. Jadi bisa aja misalkan Mas tadi Adriansa jurusan IT misalkan, yang diterapkan di sana ya jangan terlalu IT banget, mereka nggak ngerti nanti. Tidak harus, orang IT tidak harus, bisa aja menerapkan teknologi yang yang tepat guna lah, yang bisa langsung dirasakan oleh mereka. Begitu, ya. Itu adalah konsep pemikiran kita sebagai mahasiswa. Baik, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab.
Baik, terima kasih. Itu tadi sudah dijawab oleh Bapak IR Bambang. Semoga menjawab ya, Mas Andri Siregar. Tadi sudah ada pertanyaan dari Saudara Irwan. Izin bertanya Pak, prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pembelajaran? Namanya Irwan Ali dari Teknik Informatika juga nih. Oh, Silakan. baik. Baik, terima kasih Mas Irwan ya, Mas Irwan. Betul Pak. Nah, Mas Irwan, teknologi pembelajaran ini maksudnya kaitannya dengan pembelajarannya atau dengan teknologinya atau teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran sepertinya Pak, silakan. Pembelajaran. Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, teknologi pembelajaran kita, memang kita lihat di era apa? Tadi sudah disinggung oleh Bapak Sigit ya sebagai Ketua Panitia dan Phuket Phuket 3, bahwa kita di era pandemi ini mau tidak mau kita menggunakan teknologi itu belajarnya. Ya, mungkin dosen yang dulu termasuk saya kali gaptek pakai Zoom meeting kayak gini, pakai Google Meet, kita pakai Edlink, pembelajarannya pakai macam-macam yang menggunakan teknologi pembelajaran ya. Itu dulu boro-boro kepikir begitu waktu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi berlangsung, mau tidak mau dosen maupun mahasiswa harus menguasai teknologi pembelajaran. Contohnya dengan menggunakan internet, Zoom, dan segala macam video tutorial gitu ya. Nah, kemarin juga sudah dicanangkan oleh Phuket 1 kita, wakil ketua 1 kita, bahwa nanti dosen juga akan diwajibkan membuat video tutorial. Jadi kuliah menggunakan video gitu, kemudian kita upload ke YouTube. Sehingga kapanpun, anytime, mahasiswa bisa download, bisa nonton. Karena bagaimanapun juga memang betul, konsep kita tuh lebih mudah belajar dengan konsep visualisasi ketimbang melihat tulisan atau teks. Kalau kita melihat teks tulisan itu perlu kita cerna lebih jauh ya. Tapi kalau kita langsung nonton videonya secara visualisasi itu lebih mudah konsep diterimanya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara-cara metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Macam-macam teknologi belajar sekarang. Makanya sekarang kampus itu berusaha menerapkan teknologi kayak di Duta Bangsa di kampus kita. Ya, alhamdulillah nanti kalian juga bisa rasakan bahwa kalian juga nanti tinggal upload database kemana, si AKAD, ya Mas Mas Agus ya, Sevima, betul, itu Pak. sudah ada betul. tuh perangkat-perangkat itu. Jadi kalian udah nggak susah, nanti bisa ngelihat progresnya gimana gitu ya. Yang kalian capai nilainya langsung, kemudian juga kontak dengan dosennya bisa lewat WA, segala macam. Wah, dipermudah sekali lah sekarang. Ya, nggak kayak zaman dulu saya kuliah, semuanya kertas, udah gitu kita nggak bisa instan dapat informasi itu pada dosen. Ya, sekarang enak, kalian bisa chatting kayak gini nih, saya bimbingan selama ini nih, bimbingan sama mungkin dosen-dosen sama bapak-bapak ibu dosen lain, bimbingan sama mahasiswa nggak bisa temu muka, misalkan chatting kayak gini, pakai Zoom kayak pakai Google Meet, bisa ditayangin, divideoin. Sidang pun sekarang begitu ya, Mas Agus ya. Betul. Nanti kalian sidang skripsi kalau pandemi ini belum berakhir, ya masih kita pakai teknologi pembelajaran. Itu mungkin yang dimaksud ya. Itu saja. Betul, baik, terima kasih. Itu tadi sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Bapak IR Bambang. Semoga menjawab. Tadi kita kasih kesempatan untuk teknik mesin, namun sepertinya cukup karena durasi waktu. Nanti kalau teknik mesin ada pertanyaan bisa melalui chat ya ke tim akademik. Baik, itu tadi sudah disampaikan untuk kuliah umum yang tema peran mahasiswa teknik dalam sustainability industri di era digital. Terima kasih Bapak IR Bambang Mulyo RMSI. Sekali lagi ini sangat luar biasa sekali ya untuk kuliah umum ini. Tadi juga ada pertanyaan dari salah satu teknik informatika. Yang kedua itu sangat saya apresiasi sekali. Yang pertama mungkin kita nanti perlahan step by step untuk memberi arahan kepada keluarga masyarakat setempat bahwasanya dampak positif di era digital ini sangat bagus baik ke depannya. Seperti itu ya Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang.